Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama dalam ruang pendengaran Alkitab kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembahasan Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan pasal tersebut, mari kita akan masuk dalam doa, pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau menolong, memberkati kami di dalam pembahasan Yeremia pasal yang kedua pada pagi hari ini. Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, biar memahami kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami pribadi. Puji nama-Mu ya Tuhan, kami mendoakan dan menyerahkan yang memberikan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, dalam pembahasan kita pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. LAI memberikan judul yaitu Israel murtad kepada Tuhan. Dalam bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang penting, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita akan melihat tentang Israel memang telah mengasihi Allah pada awalnya selama hari-hari pembebasan mereka dari Mesir. Bisa melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian bagian yang kedua, tetapi Israel telah meninggalkan kasih kepada Allah dan telah menyembah berhala. Bisa lihat dalam ayat yang keempat, 8. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu Allah akan menghukum Israel atas perilakunya yang memalukan. Kita bisa lihat dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Kemudian yang keempat, sejak dahulu kala Israel telah memberontak. Dengan mengejar berhala, mereka telah melakukan kesalahan besar. Bahkan hukuman Allah tidak menuntun mereka kepada pertobatan. Kita lihat dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian terakhir, kita bisa lihat dalam ayat 31 sampai 37, di sana firman Tuhan berbicara, dan oleh karena itu Allah akan menghukum mereka dengan sangat keras sekali. Itu di dalam bagian demi bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama sekarang masuk dalam pembahasan ayat demi ayat yang akan kita pelajari bersama-sama pagi ini dalam pasal yang kedua. Ayat pertama dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ayat yang ketiga, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga menyatakan tentang masa lalu dari Yeremia yang begitu sangat indah sekali. Dan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah dan berserulah di hadapan Yerusalem, demikian, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepadamu akan kasih-Mu pada masa mudamu, akan cintamu pada waktu pertunanganmu, pada waktu engkau mengikuti aku di padang gurun, di tanah yang belum ditaburi. Israel adalah kekudusan bagi Tuhan. Sebagai hasil pertama dari hasil panenannya, semua orang yang melahapnya akan berdosa, malapetaka menimpa mereka, firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dengan berkata, pergilah dan berserulah kepada Yerusalem. Hal ini mengingatkan kita bahwa inti dari pekerjaan Yeremia sebagai seorang nabi adalah menyampaikan pesan-pesan kepada kerajaan selatan Yudea yang beribu kota di Yerusalem. Nah, Allah seringkali menyebut Yehuda dan Yerusalem sebagai Israel dalam kitab Yeremia, meskipun kerajaan Israel di utara mewakili 10 suku di utara jatuh ke tangan bangsa Asyur sekitar 100 tahun sebelum
Yeremia bekerja sebagai seorang nabi. Allah menyebut Yehuda dan Yerusalem sebagai representasi seluruh Israel karena memang demikian. Jauh di masa Yerobeam dan perpisahannya dengan kerajaan selatan Yehuda, para imam dan orang Lewi yang sah yang tinggal di 10 suku utara tidak menyukai penyembahan berhala Yerobeam. Mereka bersama dengan orang lain yang menaruh hati untuk mencari Tuhan Allah Israel, kemudian pindah dari kerajaan utara Israel ke kerajaan selatan Yehuda. Kerajaan selatan Yehuda berisi orang Israel dari semua 10 suku, ya, dari 2 Tawarik pasal 11, 13, kemudian ayat yang ke-16. Jadi sebenarnya aku mengingat engkau akan kebaikan masa mudamu. Melalui Yeremia, Allah menyampaikan satu permohonan yang tulus kepada Yerusalem dengan mengingat kenangan atau hubungan mereka di masa lalu. Katakan, aku ingat apa indahnya hubungan kita dahulu adalah permohonan yang begitu sangat kuat sekali. Ketika kamu mengikuti aku di padang gurun, ini mengacu pada kitab Keluaran, ya, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel melewati padang gurun, mereka belum sempurna dalam hubungan mereka dengan Tuhan pada saat itu. Tapi mereka memiliki kasih kepada Tuhan dan kepercayaan kepada Tuhan yang sangat kurang pada zaman Yeremia. Israel adalah kekudusan bagi Tuhan. Inilah yang diperintahkan Allah kepada umat Israel waktu itu di padang gurun, misalnya dalam Imamat pasal 11, 45, dan dalam beberapa hal Israel dapat memenuhinya. Mereka dipisahkan bagi Allah sebagai umatnya sendiri, tidak menginginkan berhala-berhala Mesir atau orang-orang Kanaan. Semua orang yang menelannya akan binasa. Bicara tentang malapetaka yang akan menimpa mereka. Di musim hubungan khusus dengan Tuhan ini, maka Tuhan sangat memperhatikan akan keberadaan umat Israel. Jika ada yang mencoba menelan Israel, dikatakan maka malapetaka akan menimpa mereka. Ini begitu sangat kontras dengan penghakiman di tangan musuh-musuh umat Israel yang akhirnya akan menimpa Yerusalem yang tidak setia lagi. Ayat 4, dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Inilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, ikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Karena dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, tanah yang sangat kering dan gelap, tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. 7, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Ayat 8, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku, para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Bapak sekalian, dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, di sini kita melihat tentang satu pernyataan besarnya rasa tidak berterima kasih dari Israel yang memberontak kepada Allah. Ya. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub dan segala kaum keturunan Israel, inilah firman Tuhan. Ketidakadilan apakah yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka telah menjauh daripadaku, mengikuti berhala-berhala dan menjadi penyembah berhala, dan mereka tidak berkata, di manakah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang telah menuntun kita melalui padang gurun, melalui tanah yang penuh padang belantara dan lubang-lubang, melalui tanah yang kering dan gelap gulita, melalui tanah yang tidak pernah dilalui orang lain,
yang tidak didiami orang. Aku telah membawa kamu ke negeri yang subur untuk memakan buahnya dan kebaikannya. Tetapi ketika kamu masuk, kamu menajiskan tanahku dan membuat milik pusakaku menjadi kekejian. Para imam tidak berkata, di manakah Tuhan? Dan mereka yang memegang hukum tidak mengenal aku. Para penguasa juga memberontak terhadap aku, para nabi bernubuat demi Baal dan berjalan mengikuti hal-hal yang tidak berguna. Keadilan apakah yang didapati nenek moyangmu terhadapku? Sehingga mereka telah menjauh daripadaku. Allah meminta pertanggungjawaban kaum Israel atas penolakan mereka terhadapnya dan pengejaran mereka terhadap berhala. Ia bertanya untuk mengetahui kesalahan apa yang ada padanya yang menyebabkan penyembahan berhala mereka. Mereka mengikuti berhala dan menjadi bagian dari penyembah berhala. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai satu bentuk mengejar hantu-hantu kosong, dan mereka sendiri menjadi kosong dalam hatinya. Mereka mengejar ketidakberhargaan dan menjadi sangat tidak berharga. Aku telah membawa engkau ke negeri yang subur untuk memakan buahnya dan segala kebaikannya. Telah mengingatkan Israel betapa baik dan ramahnya Dia terhadap mereka dengan memberikan mereka negeri Kanaan yang begitu sangat subur sekali. Peristiwa keluaran telah terjadi sekitar 800 tahun sebelum zaman Yeremia. Dapat dimengerti, meskipun tidak baik, Israel menganggap remeh berkat tanah itu setelah sekitar kurang lebih 800 tahun. Ada sedikit penjelasan mengapa kita menganggap remeh perbuatan baik Allah, terkadang hanya beberapa minggu kemudian. Kamu telah menajiskan tanahku dan menjadikan milik pusakaku suatu kekejian. Dalam hal ini Allah dengan jelas menyebut tanah Israel sebagai tanahnya, milik pusakanya. Israel menajiskan tanah itu dan menjadikannya suatu kekejian melalui penyembahan berhala mereka. Para imam tidak berkata, di manakah Tuhan? Mereka yang memegang hukum Taurat tidak mengenal aku. Para pemimpin agama Israel tidak melayani Tuhan atau umat dengan baik. Mereka tidak mencari Tuhan dan bertanya, di manakah Tuhan? Mereka tidak mengajarkan firman Tuhan, hukum Taurat dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak mengenal Allah. Mereka yang menangani hukum mengacu pada para imam dan orang Lewi yang harus mengajar, kemudian menjelaskan, menafsirkan, dan menerapkan hukum bagi umat. Mereka yang menguraikan hukum mereka yang tugasnya adalah menjelaskannya, menguraikan makna rohaninya, dan menunjukkan apa yang dirujuk oleh kesaksiannya. Para penguasa pun mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, pemimpin masyarakat dan pemimpin agama lebih banyak berbuat jahat daripada baik bagi umat Allah dan terhadap Tuhan sendiri. Kemudian dalam ayat yang ke-9, sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah Mesir, orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihatlah, apakah ada yang terjadi seperti ini. 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. 12. Bangunlah atas hal itu, air langit menggigit dan gemetalah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 di sini menyatakan tentang betapa mengherankannya dosa umat Israel. Katakan, oleh sebab itu aku akan mengajukan tuntutan terhadapmu, firman Tuhan, dan terhadap anak cucumu. Aku akan mengajukan tuntutan sebab pergilah ke seberang pulau Siprus dan lihatlah, kirim utusan ke Kedar dan periksalah dengan seksama dan lihatlah apakah ada hal yang demikian. Pernahkah suatu bangsa mengganti Allahnya yang sebenarnya bukan Allah, tapi umatku telah mengganti kemuliaan mereka demi sesuatu yang tidak berguna. Tercenganglah,
dari langit atas hal itu, dan takutlah dengan sangat, jadilah sangat sunyi firman Tuhan. Oleh karena itu, aku akan mengajukan tuntutan terhadapmu. Allah tidak akan membiarkan dosa besar ini bagi para pemimpin, dan umat Israel tidak ditangani. Secara formal, Allah mengajukan tuntutan hukum terhadap bangsa Israel atas segala dosa-dosa yang mereka telah perbuat. Lihatlah, apakah ada seperti itu? Apakah suatu bangsa mengganti dewa-dewanya yang sebenarnya bukan dewa? Karena Israel suka melihat bangsa-bangsa di sekitarnya sebagai bentuk peniruan penyembahan berhala mereka. Dalam hal ini Allah meminta umatnya yang memberontak untuk melihat ke tempat yang jauh, luar pesisir Siprus atau Kedar, dan bertanya apakah mereka meninggalkan dewa-dewa mereka. Nah, anehnya orang-orang kafir di sekitar Israel lebih setia kepada dewa-dewa kafir mereka daripada Israel kepada Allah yang dikatakan sebagai pribadi Allah yang hidup. Tetapi umatku telah menukar kemuliaan mereka dengan apa yang tidak berguna. Bangsa-bangsa kafir setia kepada dewa-dewa mereka, meskipun dewa-dewa mereka tidak berbuat apa-apa bagi mereka lagi. Namun dalam hal ini Israel memiliki Allah segala kemuliaan yang telah memberkati mereka dengan cara yang tidak terhitung banyaknya. Mereka berpaling daripadanya. Tercengang dan sangat takut, sangat sedih sekali. Pertama-tama ini adalah satu bentuk keheranan bahwa manusia bisa begitu bodoh, tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Kemudian ini adalah sesuatu yang harus ditakuti karena Allah yang adil pasti akan menjawab pemberontakan yang keterlaluan itu. Akhirnya ini adalah kesedihan. Dan hasil penghakiman atas orang-orang yang memberontak seperti itu tidak akan meninggalkan banyak hal lagi. Ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk mengganti kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dan sekalian, dalam ayat yang ke-13 ini menyatakan tentang satu bentuk kekosongan dan rasa malu dari penyembahan berhala umat Israel. Dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan tangki itu menjadi pecah karena 2 kali umatku berbuat kejahatan. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air hidup. Inilah kejahatan pertama daripada umat Allah. Ya. Meninggalkan Allah, ini adalah satu bentuk kejahatan. Ya. Bukan hanya karena ketidaksetiaan, rasa tidak berterima kasih, tetapi juga karena satu bentuk kebodohan. Ya. Allah adalah sumber air hidup, sumber yang tidak pernah habis untuk persediaan kehidupan yang baik, murni dan sangat hakiki, tapi umat Allah justru meninggalkan Allah. Nah, di timur dekat kuno, sumber air hidup, mata air Artesis, merupakan sesuatu yang istimewa sekali. Itu adalah pasokan air yang menyegarkan, yang baik, dan memberikan kehidupan yang terus-menerus datang kepada umat Israel. Di Israel kuno, air juga merupakan pekerjaan yang berat. Sumber air hidup membawanya langsung kepada orang-orang yang sangat membutuhkan air itu sendiri. Dikatakan, dan mereka menggali bagi diri mereka sendiri kolam-kolam yang bocor, yang tidak dapat menampung air, setelah meninggalkan sumber air hidup dari Allah, umatnya. Kemudian bekerja keras, menebang bagi diri mereka sendiri, mendapatkan persediaan yang jauh lebih rendah kolam-kolam. Meskipun mereka bekerja keras, yang mereka dapatkan hanyalah kolam-kolam yang bocor, yang tidak dapat menampung air kembali. Air langsung ditampung dalam tangki. Air tidak lagi hidup, air menjadi stagnan, dan proses kerusakan pun dimulai. Selain itu, manusia tidak akan pernah bisa membuat tangki yang dapat menampung air lagi. Semua tangki akan menjadi rusak. Kita harus hidup di dekat sungai, dan kita akan mengalami satu kehidupan dan tidak akan
mengalami kebinasaan. Meninggalkan Tuhan yang hanya di dalam Dia, manusia yang harus menemukan kepuasan dan pelepas dahaga, telah menetapkan dirinya dengan bekerja keras yang tidak terbatas, yaitu untuk menggali sumur-sumur dari emas dan perak, sumur-sumur dari rumah-rumah yang megah dan tokoh-tokoh yang terhormat, amal-amal yang begitu melimpah, sumur-sumur dari kebijaksanaan dan terbentuk dari pengetahuan kuno. 14. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Mengapa ia menjadi rampasan? 15. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, nyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. 11. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. 18. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, meminum air sungai Nil, dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, tidak meminum air sungai Efrat? 19. Kejahatanmu akan mengajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Tahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-19, di sini kita bisa melihat tentang umat Allah yang berpaling ke Mesir dan Asyur, kemudian meninggalkan Tuhan yang sejati. Apakah Israel seorang hamba? Apakah seorang budak yang lahir di rumah? Mengapa ia dijarah? Singa-singa muda mengaum kepadanya dan menggeram. Mereka membuat negerinya menjadi sunyi sepi, kota-kota yang dibakar tanpa berpenduduk lagi. Jika orang-orang Nor dan Tahpanhes telah mematahkan ubun-ubun mereka. Bukannya engkau sendiri yang mendatangkan ini, yang meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang mengapa menempuh jalan ke Mesir untuk minum air Sihor? Atau mengapa menempuh jalan ke Asyur untuk minum air sungai? Katakan kejahatanmu sendiri akan mengajar engkau dan penyimpanganmu akan menegur engkau. Sebab itu ketahuilah dan lihatlah bahwa adalah hal yang jahat dan sangat pahit bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan Allahmu. Takut kepadaku tidak ada padamu lagi, firman Tuhan Allah semesta alam. Apakah Israel seorang hamba? Apakah seorang budak yang lahir di rumah? Mengapa ia dijarah? Sebelumnya dalam bab ini, Yeremia pasal 2 yang ketiga, Tuhan itu menyatakan janji dia akan membela Israel yang taat. Sekarang melalui Yeremia, Tuhan meminta umatnya untuk mempertimbangkan kasus Israel dalam arti kerajaan utara yang ditaklukkan, untuk mengingat apa mereka sekarang menjadi budak. Orang-orang Nob dan Tahpanhes telah mematahkan mahkota kepalamu. Nob dan Tahpanhes adalah kota-kota Mesir. Nob adalah nama lain untuk Memphis, kota kuno Mesir, pada bagian bawah dekat Kairo modern. Nah, di sini Allah memperingatkan Yehuda untuk tidak percaya kepada Mesir, yang akan mungkin telah mematahkan mahkota kepalamu dengan mengalahkan dan membunuh Raja Yosia yang baik di dalam pertempuran. Raja-Raja pasal 23 ayat yang ke-9. Bukan kau sendiri yang mendatangkan malapetaka ini karena engkau telah meninggalkan Tuhan Allahmu. Sebabnya jelas Israel telah menjadi tawanan, rakyatnya menjadi budak, kota yang dibakar. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Mengapa harus menempuh jalan ke Mesir? Mengapa harus menempuh jalan ke Asyur? Allah memperingatkan Yerusalem agar tidak mencari pertolongan kepada Mesir, yaitu air sungai Sihor atau sungai Nil. Asyur itu air sungai Efrat. Air sungai itu mereka tidak akan tidak apa-apanya dibandingkan dengan mata air kehidupan yang ditemukan di dalam Tuhan Allah kita. Nah, betapapun menariknya prospek aliansi dengan Mesir,
berkuda dan akan menderita karenanya jika ia terlibat di dalamnya. Sihor adalah kegelapan, adalah referensi sarkastik terhadap Sungai Nil, salah satu dewa Mesir yang sangat dihormati sekali. Kejahatanmu sendiri akan mengoreksi engkau, dan pelanggaranmu akan menegur engkau. Jika Yerusalem tetap melanjutkan jalan merusak, akan ada lebih dari cukup koreksi dan teguran yang ditemukan dalam konsekuensi tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Itu mereka pasti akan tahu dan melihat bahwa adalah suatu kejahatan dan kepahitan bahwa engkau telah meninggalkan Tuhan Allahmu. Takut kepadaku tidak ada padamu, dikatakan firman Tuhan Allah semesta alam. Yerusalem takut diserang bangsa Babel dan karena itu mempertimbangkan untuk bersekutu dengan Mesir dan Asyur. Namun masalah sebenarnya adalah mereka tidak takut kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu bala tentara surgawi. Allah lebih dari kemampuan melindungi mereka jika mereka itu mau bertobat, ya, percaya kepada Tuhan Allah. Ayat 20, sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kuku, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, karena di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. 1. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur, kemudian sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. 2. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku, demikianlah firman Tuhan Allah. 3. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Tahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, ingin menghirup udara. Siapa yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. 5. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya rongkonganmu jangan haus. Engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, mau mengikuti mereka. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-20 sampai 25 di sini kita melihat tentang bagaimana mengejar dewa-dewa palsu yang tanpa batas. Katakan, sebab dahulu kala aku telah mematahkan kukumu dan memutuskan belenggu-belenggumu, dan engkau berkata, aku tidak akan melanggar. Padahal di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rindang, engkau berbaring bermain sundal. Padahal aku telah menanam kau sebagai pohon anggur yang baik, benih yang terbaik. Jadi bagaimanakah engkau berubah di hadapanku menjadi tanaman anggur yang tidak baik dari pohon anggur asing? Sebab sekalipun engkau membersihkan dirimu dengan alkali dan memakai banyak sabun, namun kesalahanmu tetap nyata di hadapanku, katakan firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau dapat berkata, aku tidak temar, tidak mengikuti para Baal, lihatlah jalanmu yang ada di lembah, ya. Tahuilah apa yang telah kau lakukan, engkau seperti unta yang cepat lepas di jalannya, seperti keledai liar yang terbiasa di padang gurun, yang mengendus angin dalam hawa nafsunya. Pada musim kawinnya, siapakah yang dapat mengusirnya? Nah, semua orang yang mencarinya tidak akan menjadi lelah. Dalam gulanya mereka akan menemukannya. Tahanlah kakimu dari yang tidak bersepatu dan tenggorokanmu dari kehausan. Tapi engkau berkata tidak ada harapan. Tidak, karena aku telah mengasihi orang asing dan aku akan mengikuti mereka. Engkau berkata aku tidak akan langgar. Padahal di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rindang, engkau berbaring dan melakukan suatu bentuk perzinahan. Allah secara simbolis berbicara tentang penyembahan berhala
di kerajaan utara yang ditaklukkan sebagai tempat pelacuran. Dalam mengejar berhala, Israel seperti seorang istri yang tidak setia pada suaminya, sehingga ia menjadi pelacur tubuh dengan penyembah berhala. Ini berbicara secara kiasan, tetapi sebuah kiasan yang berhubungan dengan kenyataan. Ya. Banyak berhala kafir dan Kanaan yang dihormati oleh orang-orang Israel, pada dasarnya merupakan sebuah simbol kultus seksual yang dihormati sebagai bentuk pelacuran ritual. Penyembahan berhala mereka sering dikaitkan dengan amoralitas seksual dengan menggunakan pelacur pria maupun wanita. Berperilaku seperti pelacur, ya, tanaman anggur asing yang rusak. Meskipun engkau membasuh dirimu dengan alkali, Allah menggunakan 3 gambaran yang kuat untuk menggambarkan dosa dan rasa malu daripada umat Israel. Katakan mereka seperti pelacur, seperti rumput liar, dan seperti seseorang yang sangat kotor sehingga tidak ada air alkali lagi atau sabun yang dapat membersihkan, yang menyucikan mereka. Pohon anggur yang mulia, anggur yang pilihan, secara Arabiah berarti pohon anggur dari sorek, anggur merah, sangat berkualitas tinggi yang tumbuh di Wadi Al-Sarar, terletak di antara Yerusalem dan Mediterania. Tuhan telah menanam benih yang dapat diandalkan bagi umatnya. Harapan dapat mengumpulkan anggur pilihan yang melimpah, namun mereka berubah menjadi tanaman anggur liar yang aneh, sesuatu yang sangat berbau busuk. Namun kesalahanmu telah ditandai di hadapanku. Dosa meninggalkan noda yang begitu sangat dalam sekali, mengakar sehingga sulit dihilangkan. Tidak dengan cara apapun, tidak dengan cara memutihkan, ringankan, memaafkan, dan lain-lain, atau dengan pemurnian hukum apapun. Ya. Darah dagingnya kejahatan dia, sehingga tidak ada pencucian dengan air sabun lagi yang dapat menghilangkan noda mereka. Jasa utama pekerjaan Kristus di Kalvari adalah merupakan satu bentuk penghapusan dosa yang begitu sangat gelap, kejahatan yang begitu sangat besar yang dilakukan oleh umat Allah. Lihatlah jalanmu di lembah itu, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Ini merujuk pada lembah Hinom, jurang dalam yang terletak di sebelah barat dan selatan dari Yerusalem. Ini adalah tempat penyembahan berhala dan perbuatan-perbuatan yang begitu sangat mengerikan. Di sini segala macam ritual penyembahan berhala dipraktekkan, termasuk penyembahan Baal, penyembahan dewa Molok itu dilakukan oleh Israel. Lihatlah jalanmu di lembah itu, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Bagaimana mereka bisa mengaku tidak bersalah ketika mereka melakukan satu bentuk penyembahan Baal yang begitu sangat keji di lembah Hinom dengan mengorbankan anak-anak mereka, dikorbankan kepada dewa Baal. Nah, keledai liar yang terbiasa dengan alam liar yang mengendus angin karena nafsunya, merupakan gambaran selanjutnya adalah seekor unta betina yang cepat, seekor keledai liar yang sedang birahi, ya, masa kawinnya, masa menstruasinya, yang tak dapat mengendalikan hawa nafsunya, kemudian membiarkan siapa saja itu mau dan dapat menungganginya. Unta betina muda sama sekali tidak dapat diandalkan, canggung dan mudah terganggu, sehingga mereka berlari ke sana kemari dengan cara yang tampak tidak sangat teratur sekali. Rupanya, saudara, dalam bagian ini kita melihat keledai betina itu mengejar si jantan tanpa adanya ampun. Ya. Keledai betina yang birahi tadi hampir menjadi satu hal yang sangat ganas sekali. Ya. Ia mengendus jalan di depannya sambil mencium bau si jantan dari air seninya, kemudian dia berlari menyusuri jalan untuk mencari si jantan tadi, saudara ya. Nah, katakan juga, jauhkan kakimu dari yang tidak bersepatu dan tenggorokanmu dari kehausan. Telanjang kaki dan rasa haus yang terus-menerus adalah tanda-tanda pembuangan dan perbudakan. Ini adalah nasib kerajaan Israel di utara dan juga akan menjadi nasib Yehuda jika mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan Allah lagi.
Namun mereka menjawab permohonan sepenuh hati Tuhan dengan kepasrahan kepada penyembahan berhala, dan nasib mereka tidak ada harapan. Telah mengasihi orang asing dan mengejar mereka, aku akan pergi. Ayat 26, seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku, mendapat mukanya kepadaku, tapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah dan menyelamatkan kami. 8. Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para alamu, Yehuda. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-26 sampai 28 di sini menyatakan tentang rasa malu dari umat Israel, ya. Seperti pencuri yang malu jika ketahuan, demikianlah kaum Israel akan malu. Mereka beserta raja-raja, pembesar-pembesar, imam-imam, dan nabi-nabi mereka berkata kepada pohon, engkaulah ayahku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sebab mereka telah membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Tetapi pada waktu kesusahanmu akan berkata, bangunlah dan selamatkanlah kami. Di manakah Allah-Allah yang telah kamu buat bagimu ini? Bila mereka bangkit, mereka dapat menyelamatkan kamu pada waktu kesusahanmu. Allah-Allahmu, hai Yehuda, sesuai dengan jumlah kota-kotamu. Dan sekalian, seperti pencuri yang malu ketika ia ketahuan, demikianlah pula dengan keberadaan kaum Israel yang malu, ya. Pencuri hanya malu ketika ia ketahuan. Menyesal karena tertangkap dan dihukum, bukan karena kejahatannya. Dengan cara yang sama, Israel yang berada di pengasingan sebenarnya hanya menyesal karena telah tertangkap dan menderita karena dosa-dosa mereka. Mengatakan kepada pohon, kamu adalah ayahku. Yeremia menggambarkan penyembahan berhala mereka yang sangat bodoh sekali, ya. Menyembah benda-benda dari kayu dan dari batu-batuan. Pohon itu adalah berhala kayu yang melambangkan Asyerah, ya, dewa wanita terkemuka di Kanaan. Melambangkan Baal, dewa pria yang juga terkemuka di Kanaan pada waktu itu. Saudara, pilar-pilar batu itu ditemukan dalam penggalian di Palestina. Sisa dari tiang-tiang kayu itu hanyalah lubang-lubang yang tempat kayu yang sudah lapuk, yang meninggalkan tanah, sesuatu tanah yang warnanya berbeda, ya. Cukup banyak bukti, katakan oleh para arkeologi, yang menunjukkan bahwa tiang-tiang itu digunakan dengan begitu sangat luas sekali. Di setiap tempat suci Kanaan terdapat sebuah Asyerah. Ini sebuah pilar kayu yang secara formal merupakan pengganti dari pohon suci, melambangkan unsur seksual perempuan, dan sebuah misbah atau pilar batu yang menandakan adanya unsur-unsur dari seorang laki-laki. Ada sebuah sindiran kuat di sini karena simbol perempuan disebut pohon, ya, disebut ayah, dan simbol laki-laki atau batu dikatakan disebut engkau yang melahirkanku. Israel bingung tentang apa yang mereka sembah ketika mereka menganggap keberadaan dirinya mereka berasal dari dewa kesuburan, ya. Namun pada saat kesusahan mereka akan berkata, bangunlah dan selamatkanlah kami. Allah tahu bahwa umatnya akan menolak penyembahan berhala yang tidak berguna ketika krisis besar itu terjadi dalam kehidupan mereka. Namun pada hari itu, Allah akan dibenarkan untuk bertanya, di manakah Allah-Allah yang telah kamu buat bagi diri? Bila mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkanmu pada masa kesusahan. Berhala-berhala yang sangat disukai Israel dan Yehuda tidak berguna bagi mereka pada masa krisis. Mereka menyembah banyak berhala, ya, karena sesuai dengan jumlah kota-kotamu. Yehuda, Allah-Allahmu sangat banyak sekali. Tapi baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri, mereka tidak berguna
pada masa kesulitan dan masa kesukaran. Menurut jumlah kotamu, Yehuda, dewa-dewamu, di antara bangsa-bangsa kafir, setiap kota memiliki dewa, punya pelindung, ya, yang mereka bisa sangat tenggelam di dalam penyembahan berhala yang telah mengadopsi tentang kebiasaan-kebiasaan dosa itu dilakukan oleh umat Allah, saudara. 29. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, jaran, tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel ke tanah yang gelap gulita? Mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu. 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tapi umatku melupakan aku waktu yang tidak terbilang lamanya. Saudara, dalam ayat yang ke-29 sampai 32 menyatakan Allah tidak akan mendengarkan Israel yang menolak Dia. Apa kamu memohon kepadaku? Kamu semua telah mendurhaka terhadap aku, firman Tuhan. Sia-sia aku telah menghajar anak-anakmu, mereka tidak menerima pengajaran. Pedangmu telah melap nabi-nabimu seperti singa yang membinasakan. Ayat angkatan ini adalah firman Tuhan. Ya, apakah aku telah menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap? Mengapa umatku berkata, kami adalah Tuhan, kami tidak akan datang lagi kepadamu? Dapatkah seorang gadis melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan gaun yang dipakainya? Namun umatku telah melupakan aku selama-lamanya. Mengapa kamu mohon kepadaku? Kamu semua telah berdosa terhadapku. Pada baris-baris sebelumnya Allah berbicara tentang bagaimana umatnya akan berpaling kepadanya pada saat kesusahan mereka. Tapi bukan karena pertobatan sejati, melainkan hanya karena keinginan untuk terbebas dari konsekuensi pada masa kini. Nah, di sini Allah menguji pertobatan Israel untuk melihat apakah mereka akan kembali kepadanya melalui berbagai macam kesulitan. Pedangmu telah memakan habis nabi-nabimu. Allah bersalah karena menolak dan membunuh para nabi-nabi Tuhan. Mengapa umatku berkata, kami adalah Tuhan-Tuhan, kami tidak akan datang lagi kepadamu? Umat Allah bersalah karena kesombongan. Percaya bahwa mereka tidak perlu datang dan merendahkan diri di hadapan Allah yang hidup. Saudara, dapatkah seorang perawan melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan pakaiannya? Namun umatku telah melupakan aku selama-lamanya. Penolakan Israel kepada Allah adalah sangat tidak wajar. Ya. Wajar saja bagi seorang gadis untuk menyimpan perhiasannya atau bagi seorang pengantin perempuan untuk menghargai pakaiannya. Ketika umat Allah melupakan Allah mereka yang telah melakukan begitu banyak hal bagi mereka, itu merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap semua yang baik dan yang benar yang sudah dilakukan Allah kepada umatnya. Seorang pengantin wanita dengan pakaiannya, suatu seperti cincin kawin, yang pengantin wanita adalah selempang atau ikat pinggang yang menyatakan statusnya sebagai wanita yang sudah dalam posisi menikah. Ketiga, alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. 4. Sampai-sampai kepada bajumu terdapat darah orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri, kau dapati mereka meskipun semuanya itu demikian. Engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkat langkahmu juga karena Mesir. Engkau akan menjadi malu seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. 7. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu.
Sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai dan kau tidak akan berhasil dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-33 sampai 37 di sini, kita bisa melihat tentang satu bentuk pernyataan bagaimana Israel, umat Israel, akan kecewa dengan dewa-dewa palsu yang telah mereka percayai selama ini. Ya. Katakan, mengapa engkau memperindah jalanmu untuk mencari cinta, sebab itu engkau juga akan mengajarkan jalanmu kepada perempuan-perempuan fasik. Juga pada pakaianmu ditemukan darah nyawa orang-orang tak berdosa yang malang tidak menemukannya dengan pencarian rahasia. Tapi jelas pada semua hal ini. Namun engkau berkata, karena aku tidak bersalah, pastilah murkanya akan surut daripada. Lihatlah, aku akan membela perkaraku terhadapmu. Dan engkau berkata, aku tidak berbuat dosa. Mengapa engkau begitu banyak berkelana untuk mengubah jalanmu? Juga engkau akan malu terhadap Mesir, seperti engkau malu terhadap Asyur. Ya. Sungguh bahkan keluar darinya dengan tangan di atas kepalamu. Tuhan telah menolak berbagai macam sekutu-sekutu yang setia dan tidak akan berhasil oleh mereka. Mengapa engkau memperindah jalanmu untuk mencari cinta? Israel merasa bahwa mengejar cinta adalah pembenaran diri dan setiap pengejaran cinta dapat dikatakan itu indah. Pemikiran mereka cinta kepada Allah sama baiknya dengan cinta kepada Yahweh, Allah perjanjian mereka. Cinta yang diungkapkan dalam hal yang apa yang Yahweh sebut sebagai amoralitas seksual sama baiknya dengan cinta yang diungkapkan dalam apa yang Yahweh sebut sebagai moralitas seksual. Ya. Allah tidak menerima upaya mereka memperindah atau untuk mencari cinta. Jadi bagi Allah itu sesuatu yang dikatakan satu kejahatan. Kata mempercantik, kata yang sama digunakan untuk menggambarkan Isabel yang mendandani kepalanya sendiri. Apa perlunya? Untuk tipu daya dan hiasan kepala yang tidak senonoh ini, semuanya baik-baik saja denganmu. Bapak sekalian, engkau juga telah mengajarkan jalan-jalanmu kepada perempuan-perempuan jahat. Bagi orang Israel pada zaman Yeremia, tidak cukup bagi mereka untuk menyebut pengejaran kasih yang berdosa itu indah. Ya. Mereka juga harus mengajarkannya kepada orang lain. Di rohmu juga terdapat darah, kehidupan orang yang tidak berdosa, malang, cinta mereka yang tidak bermoral. Ya. Mereka sebut sebagai sesuatu yang indah, buat mereka itu menjadi ternu. Dan darah orang-orang yang tidak bersalah tadi, orang tidak berdosa tadi, itu sangat malang sekali. Penerapan bagian kitab Yeremia ini pada zaman modern tidak dapat disangka lagi. Orang pada dewasa ini yang membenarkan segala bentuk macam pengejaran cinta sebagai sesuatu yang dikatakan sesuatu yang itu sangat indah, ya, seperti pengejaran cinta dilakukan melalui perbuatan-perbuatan perjinahan seksual, pranikah, kemudian homoseksualitas, dan juga penyimpangan-penyimpangan seksualitas yang begitu banyak sekali, maka dikatakan bahwa Allah itu sangat murka. Allah tidak setuju dengan apa yang dilakukan mereka sebagai satu sikap pembenaran dalam diri mereka. Banyak di antara mereka yang juga harus mengajarkan jalan mereka pada orang lain, menganjurkan di masyarakat umum dengan harapan menormalkan apa yang pernah dianggap berdosa dan menyimpang dalam hidup mereka. Nah, orang-orang malang yang tidak bersalah itu menderita. Anak yang belum lahir bunuh, rumah-rumah kami hancur, kejahatan itu merajalela di antara orang-orang yang tidak berdosa. Saya dapat menemukan melalui pencarian rahasia bagaimana yang jelas ini bagaimana dosa dan penyimpangan yang dipopulerkan pada zaman Yeremia jelas terlihat hanya kebutaan yang disengaja yang menghalangi individu dan masyarakat untuk bisa mengenali Allah dengan lebih baik. Namun kamu berkata, karena aku tidak bersalah, pastilah kemarahannya akan surut daripadaku. Meskipun dosa mereka nyata, Israel masih dapat mengklaim tidak bersalah. Mereka merasa berhak atas belas kasihan ilahi. Lihatlah, aku akan membela perkaraku terhadapmu. Karena engkau berkata, aku tidak berbuat dosa.
Pengakuan mereka bahwa mereka tidak bersalah, tidak mengesankan Allah, ya, tetap akan mengajukan tuntutan terhadap mereka. Pengakuan mereka bahwa mereka tidak bersalah justru membuat mereka semakin bersalah dan bahkan semakin bersalah. Mengapa engkau tergesa-gesa mengubah jalanmu? Geser-geser berarti melompat-lompat di jalur yang tidak teratur. Dikatakan bahwa di sini, pertama di sini lalu di sana. Engkau berpindah dari satu sekutu ke sekutu yang lain untuk meminta bantuan. Ya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bergeser. Mereka seharusnya langsung percaya kepada Tuhan Allah. Sungguh engkau akan keluar dari sana dengan tanganmu di atas kepalamu. Allah berjanji untuk menghancurkan kepercayaan mereka di Mesir, dan tanpa pertobatan nasional, tanpa pertobatan yang luas, mereka akan keluar dari Yehuda sebagai bentuk budak tawanan dengan tanganmu di atas kepalamu. Nah, Allah tidak akan menghormati perbuatan daripada Mesir dan kekuatan-kekuatan asing lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Yeremia pasal kedua ini dapat saya simpulkan melalui pelajaran ini adalah salah satu impian manusia masa kini adalah hidup tanpa batasan. Ya. Jadi mereka ingin hidup bebas tanpa adanya kekang sama sekali, melakukan apa saja yang mereka sukai. Namun bayangan ini bukanlah hal yang baru, ya. Tuhan melalui Yeremia tadi dengan jelas dengan tajam mengecam pilihan umatnya yang liar, yang ingin hidup bebas, tidak dapat tunduk kepada Tuhan dan tidak dapat diperbudak siapapun. Jadi ingin hidup bebas begitu rupa. Nah, bagi mereka beribadah hanya kepada Tuhan dirasakan sebagai satu bentuk belenggu yang mengancam mereka, membelenggu mereka, menghimpit mereka. Bukankah di sekitar mereka ada banyak ilah-ilah lain yang tidak menuntut ketaatan yang tunggal kepada Allah. Jadi mereka mengapa harus dia satu-satunya begitu? Mengapa harus menyembah kepada Allah? Jadi mereka ingin mengalami suatu kehidupan yang bebas dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, apa jauh berbeda ya dengan harapan Tuhan dan kenyataan hidup daripada umat Allah? Mereka bagikan pokok anggur pilihan yang berubah menjadi pokok anggur yang berbau busuk. Menggunakan bahasa sarkastis, mereka diumpamakan sebagai unta betina yang tidak perlu dicari dengan bersusah payah pada musim perjantan. Berbeda dengan mempelai yang akan melupakan perhiasannya. Umat Tuhan justru ini melupakan Tuhan. Nah, demikian umat yang telah menyeleweng dari perjanjian dengan Tuhan masih berusaha membenarkan diri dengan menyangkal kesalahannya. Memang tidak mudah mengubah hidup manusia dan memperbaiki kesalahan. Lebih sulit lagi mengubah mereka yang tidak bersedia mengakui kesalahannya. Orang seperti ini menjadikan Tuhan itu sebagai pendusta. Ya. Nah, bagaimana mereka dapat mengharapkan pertolongan Tuhan pada waktu ditimpa bencana dan malapetaka yang menimpa mereka? Ya. Iman tanpa perbuatan, ya. Agama tanpa satu bentuk komitmen, kebebasan tanpa tanggung jawab adalah suatu bayangan ilusi yang diminati banyak orang beragama pada masa sekarang ini. Sekiranya iman tanpa kesetiaan dan ketaatan dimungkinkan agama seperti inilah yang bakal dianut oleh banyak orang pada zaman sekarang ini. Itu berarti Tuhan direduksi menjadi berhala yang tunduk pada kemauan kita, kepada kehendak kita, dan dikendalikan oleh selera manusia kita pada masa ini. Jadi kepada kita ditawarkan dua jenis persembahan, yakni kepada berhala buatan kita yang melayani untuk kepentingan diri kita, untuk selera diri kita, atau kita tunduk kepada Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kemerdekaan kepada kita, di mana kita boleh melayani Dia dengan segenap hati, dengan penuh syukur dan sukacita kepada Allah. Kiranya ini menjadi satu bentuk perhatian kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, demikian dalam Alkitab yang dapat saya sampaikan pada hari ini sebagai satu bentuk aman kita belajar bersama-sama, dan nanti malam kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama saya Pak Natua Insinyur Indra Rianto yang akan mengupas, membahas dengan lebih lengkap lagi sehingga boleh memperlengkapi kita semua sebagai jemaat Tuhan di dalam kita mempelajari firman Allah
dengan benar, kita boleh diteguhkan kembali dengan pengajaran-pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh Pak Penatua Insinyur Indra Haryanto pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan pagi ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami mengerti dalam pengertian kami sebagai umat Tuhan. Bila kami belajar terus akan kebenaran firman-Mu dengan Roh Kudus yang mencerahkan hati dan pikiran kami, semuanya boleh kami pahami dengan baik dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Surgawi berkati untuk pertemuan kami khususnya pada malam nanti. Bersama-sama Pak Penatua Insinyur Indra Haryanto, kami boleh belajar firman Allah kembali dengan baik dan Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkat-Mu kepada kami semua yang boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.